Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Popol, aku ngeliatin lumayan banyak komen-komen di konten Swindler. Banyak yang bilang, Mas, ini beneran tak cerita nyata? Atau jangan-jangan ini cerita bohongan ataupun cerita yang sebatas dikarang ataupun cerita tulisan yang ada di internet diambil seolah-olah cerita nyata. Nggak, ini cerita beneran nyata. Agak beda sama di Indonesia. Kalau di Korea itu banyak banget kasus-kasus kayak gini yang bisa ditemukan di internet. Nah, sumbernya itu dari mana? Jadi kalau di Korea ada kejadian kayak gini di pengadilan, ini didokumentasikan dan bisa dibaca. Nah, cerita-cerita ini yang akhirnya dibagikan kepada publik. Tapi aku yakin banyak yang mikir juga, tapi loh Mas, kejadiannya ini terlalu dramatis ini. Mana ada kehidupan kayak gini? Artinya, kamu tinggal di lingkungan yang bagus. Tapi pastinya ada di sekitar kita yang hidupnya itu lumayan berantakan dan bahkan mungkin terlahir di keluarga yang seperti ini. Hanya saja kita yang nggak tahu atau mereka tidak memberitahu kepada orang lain. Tapi di pengadilan ini ternyata lumayan umum. Jadi buat yang nggak yakin, percaya, memang ini agak kayak nggak masuk akal. Tapi kalau dipikir, drama-drama yang ceritanya bisa segila itu inspirasinya dari mana? Ya dari ginian. Oke, jadi langsung kita mulai cerita Swindler hari ini. Langsung kita mulai. Oke, tokoh yang mau kita bicarakan kali ini tidak banyak orangnya. Cuman ada Ji-hoon dan juga So-young. Nah, yang perlu kita kenal dengan dalam yaitu adalah tokoh yang bernama Ji-hoon. Ji-hoon ini merupakan laki-laki yang berusia 35 tahun. Dia kerja kantoran biasa, yuk benar-benar orang biasa. Tapi mulai suatu hari, dia itu mulai ngerasa kesehatannya itu agak aneh gitu loh. Pas batuk itu sakitnya kayak di dalam. Terus kadang itu dia nafasnya juga sesak. Kadang itu kayak agak susah bernafas. Kayak bukan sakit yang parah, tapi dia mulai ngerasakan badannya ini nggak kayak dulu gitu. Nah, karena ini sedikit nggak nyaman, dia nyoba pergi ke dokter. Awalnya pergi ke dokter, dokter bilang, oh kayaknya nggak apa-apa sih, tapi coba sih cek yang lebih dalam lagi. Nah, coba foto ini, x-ray, semuanya dicoba. Dan ternyata, meskipun Ji-hoon ini masih berusia 35 tahun, ternyata Ji-hoon ini memiliki kanker di tahap akhir. Dan satu hal yang sedikit menyedihkan adalah Ji-hoon ini sudah tidak memiliki orang tua karena kedua orang tuanya udah meninggal. Dan Ji-hoon punya satu orang kakak perempuan, tapi kakaknya ini udah menikah dan punya anak tinggal di Amerika. Jadi dia pun nggak mau merepotkan kakaknya yang ada di Amerika. Jadi waktu dia pertama kena kanker, dia itu memberitahu kepada kakaknya kalau dia kena kanker, tapi nggak kayak yang bakal besok pulang gitu. Nah, dia nggak bilang kayak gitu. Dan kakaknya pun jujur tidak terlalu dekat dengan Ji-hoon sampai segitunya. Oke, jujur kakaknya pun tidak sedekat itu sama Ji-hoon. Nah, pokoknya Ji-hoon ini sebenarnya kondisinya sangat buruk. Bahkan dokter bilang waktu yang tersisa buat dia itu sekitar 3 bulan. Nah, karena waktu 3 bulan ini begitu singkat dan untuk memperpanjang masa ini dia itu harus tinggal di rumah sakit. Harus kemoterapi, habis itu harus pengobatan, check up gitu-gitu. Nah, sehingga dia tinggal di rumah sakit. Tapi setelah kemoterapi yang keberapa, dokternya ini bilang udah nggak usah kemoterapi lagi. Kita pantau aja ke depannya kayak gimana, karena dia ini udah berada di kondisi di kemo sama nggak di kemo. Ini bisa jadi kondisinya itu udah nggak ada bedanya. Jadi kemo malah melelahkan, capek, banyak biaya. Kalau dibiarkan, kita nggak tahu, bisa jadi membaik, bisa jadi memburuk gitu. Nah, sehingga dokter pun udah bilang, kayaknya mulai saat ini coba deh kamu hidup biasa, tapi jangan terlalu stres. Tapi karena badannya ini udah menjadi terlalu lemah, dia pun mulai mencari seorang sitter yang bisa merawat dirinya. Kebetulan dia menemukan satu sitter yang bisa membantu dirinya. Nah, sitter yang dia temukan ini kita namai sebagai seorang perempuan yang bernama So-young. Sedikit perkenalan tentang So-young. So-young ini berusia 32 tahun, jadi 3 tahun di bawahnya. So-young ini udah punya anak, namun kalau berdasarkan So-young, suaminya ini udah meninggal terlebih dahulu. Jadi memang cerai tapi diakibatkan meninggal gitu. Nah pokoknya, tapi dia ini mencari pekerjaan dan pekerjaan yang dia ambil adalah merawat Ji-hoon ini. Nah saat So-young merawat Ji-hoon, ternyata dia ini nggak sebatas cuman merawat kayak benar-benar merawat, tapi dia ini juga memberikan energi-energi positif kepada Ji-hoon. Kayak Ji-hoon yang bisa dibilang udah mau nyerah hidup, mati ya ndak apa-apa, wis ndak ada harapan. Nah, Ji-hoon yang seperti ini diubah sama So-young. So-young bilang kayak gini, ya udah gini aja, kan kita nggak tahu batas waktu kamu itu sampai mana. Mungkin coba deh kita tulis apa sih hal-hal yang mungkin selama ini pengen kamu lakukan tapi belum kejadian.
ditulis. Nah, Soyoung juga nulis, Jihoon juga nulis. Yang terjadi, Jihoon yang awalnya udah mau nyerah dan dia udah nggak punya keluarga, merasa sangat sendiri. Dia ini merasa sangat terbantu dan merasa sangat dikasih sayangi sama si Soyoung. Nah, waktu mereka nulis, Soyoung juga ikutan nulis kayak, oke, mungkin kita bisa pergi ke Hanggang makan ayam goreng sama bir. Kita pergi ke Hanggang makan mie instan. Nah, mereka nulis kayak gini. Tiba-tiba Jihoon bilang, sebenarnya aku ada satu bucket list yang dari dulu aku pengen banget tapi belum kejadian, yaitu nikah, punya anak. Ini aku dari dulu pengen banget, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Nah, Jihoon bilang kayak gini. Soyoung yang mendengarkan itu, dia memberi reaksi seperti ini. Oh, yang ini juga bagus sih goalnya, tapi ini kan butuh waktu yang agak lebih lama ya. Ya udah, ini kita taruh di belakang. Jadi kalau kamu nanti sehat, aku yakin kok kamu bisa melakukan hal ini. Jadi kamu harus sehat ya. Nah, Soyoung itu memberi motivasi dan juga semangat kepada Jihoon. Jihoon yang mendengar itu, dia langsung tiba-tiba megang tangannya Soyoung dan bilang, aku sebenarnya ingin nikah sama kamu. Nah, tiba-tiba Jihoon ini menyatakan perasaannya kepada Soyoung dan Soyoung mengiyakan. Jadi mungkin Soyoung pun sangat merawat Jihoon dengan baik karena dia juga lumayan suka dan dia pun udah nggak punya pasangan. Sedangkan Jihoon yang berada di kondisi yang sangat-sangat tidak baik ini tiba-tiba dirawat oleh seseorang dengan hati yang sangat-sangat hangat sehingga dia pun ngerasa kayak, wah, aku pengen hidup sama orang ini gitu. Nah, sehingga mereka beneran mendaftarkan pernikahan. Memang mereka tidak melakukan acara pernikahan, tapi secara admin mereka ini mendaftarkan diri sebagai pasangan suami dan istri. Dan di luar dugaan, kesehatannya Jihoon ini membaik. Dari yang awalnya dia sisa waktu 3 bulan, kalau kata dokter, dia ini jadi hidup selama 1,5 tahun. Jadi Jihoon ini kondisinya udah membaik, mereka udah hidup lumayan bahagia, tapi sayangnya setelah 1,5 tahun badannya udah nggak kuat lagi. Kesehatannya mulai menurun lagi dan kali ini dokter bilang yang kali ini kayaknya beneran udah nggak ada harapan lagi sepertinya. Sebaiknya kamu cepet-cepet menyiapkan diri. Nah, dia bilang kayak gitu dan ini akhirnya juga dia sampaikan kepada Soyoung dan juga kakaknya. Nggak lama setelah itu, kakaknya yang tinggal di Amerika itu datang ke Korea nemuin Jihoon. Di situ kakaknya langsung bilang, Jihoon, kamu kok tiba-tiba udah nikah sama cewek yang kayak gini sih? Kamu cerai lah. Ini kamu emang kenal gak dia ini cewek yang kayak apa, latar belakangnya dia kayak apa, dia lahir di keluarga yang kayak apa. Udah gitu dia kan pernah nikah, kamu kok mau sih nikah sama cewek yang pernah cerai? Nah, digitukan sama kakaknya. Jihoon yang denger itu, dia langsung marah dan ngelempar bolpen yang dipegang. Wah, kayak gini. Aku ngerti kamu ini kakakku, tapi jujur kamu kesini karena harta kan? Ya toh, karena papa sama mama itu cuma ninggalin harta buat aku. Itu toh yang bikin kamu datang ke sini. 1,5 tahun yang lalu, kamu lo nggak peduli sama aku. Tapi sekarang setelah kamu tahu kalau aku benar-benar udah mau meninggal, kamu baru datang. Kamu kesini bukan buat aku kan, tapi buat uangku kan. Udah gitu, Jihoon juga bilang kayak gini. Aku tahu kok kakak itu emang kayak gitu. Dan aku kalau mati, aku pengen semua hartaku ini aku kasih ke istriku ini. Aku kasih ke Soyoung. Aku nggak mau sedikit pun aku sisakan buat kakak. Jihoon bilang kayak gini. Jadi sebenarnya ada sedikit cerita yang menyedihkan, yaitu orang tuanya Jihoon di saat meninggal mereka itu punya uang yang lumayan besar. Kalau dirupiahkan itu mendekati 100 M dan ini diwariskan hanya kepada anak putranya yaitu Jihoon. Sedangkan kakaknya itu tidak menerima warisan sama sekali. Jadi Jihoon yang punya 100 M dan kondisinya saat ini Jihoon menikah. Jadi kalau Jihoon meninggal, yang menjadi pemilik harta ini adalah istrinya, bukan kakaknya. Ya toh, bener ya toh. Nah, sehingga kakaknya itu ngerasa, loh, aku lo nggak pernah nerima warisan sama sekali, sekarang kamu meninggal, kok mau dikasih ke orang lain? Ini pasti cewek yang deketi kamu hanya untuk harta kamu, bukan karena dia itu peduli ataupun cinta sama kamu. Kakaknya ini memiliki pemikiran yang seperti itu. Jadi Jihoon yang awalnya sakit dan juga udah sakit hati karena kakaknya nggak peduli, sekarang jadi lebih marah dan jadi lebih kecewa lagi sama kakaknya. Karena Jihoon ini ngerasa kalau kakaknya itu datang ke Korea hanya untuk harta. Tidak seperti Soyoung yang benar-benar merawat dirinya selama 1,5 tahun terakhir. Dan dalam kondisi seperti ini pun Soyoung itu terus-menerus bilang, yang kalau untuk kamu apapun tak lakukan, aku pasti di sini untuk merawat kamu. Nah, bilang kayak gitu.
Tapi masalahnya mulai terjadi 1 bulan setelah itu. 1 bulan setelah itu, kondisinya Jiun ini sangat memburuk sehingga dia itu harus diopname di sebuah rumah sakit. Dan bersamaan dengan itu, Soyeon juga menghilang, tidak bisa dihubungi. Dan satu-satunya pesan yang ditinggalkan sama Soyeon adalah, yang aku cinta banget sama kamu, tapi kayaknya aku nggak bisa lagi sama kamu. Udah, jangan cari aku. Semoga kamu bahagia. Nah, ini satu-satunya pesan yang ditinggalkan dan Jiun sekarang tertinggal sendiri di rumah sakit. Jiun yang menerima pesan itu dan berada di dalam situasi itu, dia mikir, kayaknya ini pasti ada sesuatu yang dilakukan sama kakakku yang bikin Soyeon ini kabur dari aku. Entah itu ancaman atau diapakan, pasti kakakku ini pasti ada ulah kakakku yang membuat seperti ini. Dan karena Jiun ini nggak bisa gerak, akhirnya dia ini minta tolong detektif swasta untuk minta mencarikan keberadaan Soyeon ataupun istrinya. Akhirnya Jiun menghubungi detektif swasta, semuanya disampaikan. Detektif swasta akhirnya mulai mencari clue tentang keberadaan istrinya. Dicari di sini nggak ada, dicari di sini nggak ada. Karena nggak ketemu-ketemu, detektif swastanya ini mikir, oke, coba kita cari ada nggak clue yang tersisa di rumahnya Jiun. Soalnya mereka sempat tinggal baru. Nah, waktu digeledah-geledah, detektif swasta ini menemukan satu surat. Dan ini ditunjukkan kepada Jiun. Nah, suratnya ini tertulis seperti ini. Jadi ada surat pernyataan, di bawahnya udah ada tanda tangannya Soyeon. Di situ tertulis bahwa saya Soyeon, meskipun saya sudah menikah dengan Jiun, saya berjanji saya tidak akan mengambil warisan suami saya. Dan semua warisan ini menjadi milik kakaknya Jiun. Nah, ada dokumen seperti ini dan detektif swasta merasa ini merupakan dokumen yang ditandatangani oleh Soyeon akibat paksaan dari kakaknya Jiun. Nah, karena ini merupakan satu hal yang aneh, nah ini ditunjukkan kepada Jiun. Jiun yang ngeliat ini marah. Loh toh, ini yang bikin Soyeon ini kabur dari aku. Kakakku ini kurang ajar. Kakaknya dipanggil. Kak, ini apa? Tunjukkan dokumennya. Nah, di situ kakaknya bingung. Loh, kok kamu tahu tentang ini? Nah, kakaknya bingung. Di situ Jiun bilang, kamu kenapa sih kok gini ke istriku? Dia itu salah apa ke kamu? Kamu kok giniin dia itu kenapa? Nah, Jiun terus-menerus marah. Awalnya kakaknya itu ngerasa kayak, iya sorry. Tapi lama-lama kakaknya itu tiba-tiba mulai nggak terima dan bilang kayak gini. Tapi kamu nggak boleh marah ke aku kayak gini loh. Kamu emangnya tahu dah masa lalunya dia itu kayak apa? Dia itu cewek kayak apa? Kamu nggak tahu kan? Jiun di situ ngerasa kayak agak loh, kok tiba-tiba kakakku ini pede banget ngelawan balik aku gitu. Terus Jiun kayak, emang apa? Kakaknya membawakan satu cerita yang belum kita ketahui hingga saat ini. Jadi kakaknya, memang betul kakaknya itu pengen mendapatkan warisan sehingga dia pun menghubungi satu kantor detektif swasta untuk mencari tahu tentang latar belakang si Soyeon ini. Dan setelah dicari tahu, Soyeon itu ternyata punya suami dan suaminya ini masih hidup. Jadi benar Soyeon itu emang udah cerai, tapi dia ini masih kontak sama mantan suaminya dan suaminya itu masih hidup. Jadi Jiun kan ngertinya suaminya udah meninggal. Enggak, ceritanya tidak seperti itu. Sebenarnya suaminya masih hidup dan Soyeon itu masih kontak sama mantan suaminya. Udah gitu, Soyeon ini ternyata memiliki hutang yang lumayan besar. Hutangnya itu kayak hutang pinjol gitu. Jadi dia ini benar-benar dikejar sama orang dan dimintai uang untuk membayar gitu. Dan kebetulan detektif swasta yang mencari tahu tentang Soyeon ini juga jadi mendengar kalau inisiatif Soyeon mendekati Jiun ini itu untuk uang. Jadi awalnya karena Soyeon ini ngira Jiun bakal meninggal dalam waktu 3 bulan, dia itu benar-benar kayak berpura-pura seperti dia itu benar-benar peduli sama Jiun. Tapi nyatanya Jiun ini nggak meninggal. Dia nggak mati-mati selama 1,5 tahun. Dan dia pun tidak mendapatkan warisan selama itu. Sehingga hutangnya pun terus-menerus menjadi semakin banyak. Karena bunganya bikin bunga, bunganya bikin bunga, bunganya bikin bunga lagi. Jadi dalam kondisi Jiun yang kesehatannya ini udah super tidak sehat, dia itu jadi tahu satu sisi Soyeon yang nggak dia ketahui. Tapi kakaknya pun bukan merupakan orang yang sangat mencintai dirinya sebagai keluarga gitu. Jadi di sini Jiun yang udah mendekati kematian, dia pun jadi mikir, setelah warisanku ini tak kasih istriku atau harus tak kasih ke kakakku. Tapi masa benar 1,5 tahunku bersama Soyeon ini merupakan acting. Dia pun tidak bisa percaya dengan apa yang terjadi gitu. Tapi karena apa yang disampaikan sama kakaknya ini terkesan terlalu nggak masuk akal, Jiun ini meminta detektif swastanya untuk mencari keberadaan Soyeon dan minta untuk dipertemukan. Dan akhirnya mereka berhasil bertemu. Jiun tanya,
Soyoung, kamu itu beneran tak ketemu aku karena warisanku, bukan karena kamu benar-benar peduli aku. Di situ, Soyoung belak-belakan bilang gini, Yos, kebetulan kamu udah tahu kamu kan banyak uang, bayarin toh hutangku, kamu nggak kasihan tak sama aku. Soyoung bilang seperti itu. Jihoon yang mendengarkan itu, dia berpikir kayak 2 menitan dan memberi jawaban seperti ini. Kalau kamu cerai sama aku, hutangmu tak bayarkan semuanya, aku anggap aja aku membalas budi kebaikan yang udah kamu lakukan kepada aku. Dan hari itu mereka langsung menandatangani surat perceraian antara kedua orang itu. Nah, mereka udah cerai dan 3 hari setelah itu Jihoon beneran meninggal. Nah, kalau Jihoon meninggal seperti ini, seharusnya warisannya itu geser ke kakaknya karena keluarganya, ya toh. Tapi setelah Jihoon udah dimakamkan dan semuanya udah selesai, kakaknya itu baru nyadar kalau dia itu tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, bingung ya toh. Ternyata Soyoung ini nggak goblok. Di saat dia mendaftarkan pernikahan bersama si Jihoon, Soyoung juga menuliskan satu surat, yaitu Jihoon mengadopsi anaknya Soyoung sebagai anaknya sendiri. Jadi meskipun mereka cerai, yang mewarisi hartanya Jihoon itu adalah anaknya yang sebenarnya merupakan anaknya Soyoung yang dibuat bersama dengan mantan suaminya. Oke, masuk akal? Jadi kenapa Soyoung waktu itu nggak apa-apa untuk cerai, itu sebenarnya udah dipersiapkan sedemikian pula biar yang mendapatkan warisan itu anaknya. Nah, sehingga kakaknya ini nggak bisa ngelawan, karena kalau dipikir, kalau misalnya sekarang aku meninggal, yang dapat warisan ya pasti istriku sama anakku, bukan kakakku ya toh. Nah, sehingga kakaknya ini jadi marah dan dia ngerasa, wah si Soyoung ini licik banget ya, sampai-sampai mendaftarkan anaknya di saat Jihoon nggak nyadar. Wah, nah dia marah. Akhirnya kakaknya pun terus-menerus mencari cara gimana caranya biar hartanya ini nggak masuk ke kantongnya si Soyoung. Nah, setelah dicari tahu, karena dia ini ingat kalau mantan suaminya masih hidup, kakaknya ini mendekati mantan suaminya Soyoung, dihubungi. By the way, kamu punya istri kan? Maksudnya mantan istri. Itu kamu beneran cerai lah? Dia bilang, yuk beneran cerai. Emang kenapa? Kakaknya memakai rencana seperti ini. By the way, aku ini kakaknya suami mantan istrimu sekarang. Istrimu sekarang diperkirakan bakal mendapatkan warisan sekitar 100 M. Tapi aku pengen ngecek kalau kamu itu beneran udah cerai sama dia atau enggak. Nah, jadi sebenarnya mantan suaminya Soyoung, dia ini pun nggak punya kerjaan, dia ini ya pengangguran. Dan kenapa dia cerai sama Soyoung? Karena dia ini waktu cerai dijanjiin uang 50 juta sama Soyoung kalau dia cerai. Tapi setelah jadi tahu kalau pasangan barunya Soyoung ini mewarisi uang 100 M, mantan suaminya nggak terima. Dia datang lagi ke Soyoung. Kamu sekarang punya warisan 100 M kok janjiin aku cuman 50 juta. Kamu kurang ajar loh. Kamu kayak gini tak permasalahkan. Kan itu anakku, secara DNA masih anakku. Kamu mau tak? Kamu tak permasalahkan. Kamu kalau nggak bagi hasil sama aku, hati-hati loh kamu. Nah, jadi sekarang kakaknya ini membuat kekacauan di antara hubungan Soyoung dengan suaminya. Sedangkan kakaknya memang masih belum menemukan clue gimana caranya mengambil ataupun merebut kembali warisan dari Soyoung. Tapi paling nggak dia ini pingin mempersulit masalah warisan yang disisakan gitu. Dan keributan ini sebenarnya terus-menerus terjadi hingga 2-3 minggu ke depan. Nah, mereka ini udah ribut, mereka berantem, saling nggak mau kasih uang, sedangkan uangnya masih belum cair karena masih agak ditahan gitu ya. Karena masih mikir ini harus diwariskan ke siapa gitu. Nah, mereka udah berantem, saling nyerang secara hukum, saling nyari pengacara yang baik, udah nggak karu-karuan. Suatu hari, di saat mereka lagi berantem di rumahnya Jihoon, karena Soyoung tinggal di rumahnya Jihoon dan kakaknya ke situ, ada satu orang yang ngebel. Dilihat orangnya itu pakai jas yang super rapi, pakai dasi gitu. Dibukakan pintunya. Halo, dari mana, siapa? Orangnya tiba-tiba membenahi jasnya, bilang, selamat siang, saya pengacara perwakilan dari Jihoon. Saya dengar klien saya udah meninggal 2 minggu yang lalu, namun dikarenakan pekerjaan saya di luar negeri, saya baru kembali hari ini dan saya pengen membacakan surat wasiat yang dituliskan oleh Jihoon. Di situ kakaknya sama Soyoung ini mulai berantem. Lihat ini, mari kita lihat apa yang dituliskan. Di situ pengacaranya membacakan. Saya Jihoon, dengan ini saya menyatakan ketika saya meninggal, semua harta yang saya miliki dan juga semua harta yang ada nilainya akan saya berikan kepada cancer researcher di Korea. Jadi, kakaknya sama Soyoung ini udah berantem rebutan 100 M. Jihoon memutuskan untuk
mendonasikan semuanya ke institusi yang melakukan riset tentang kanker dengan tujuan membantu pasien-pasien lainnya yang terkena kanker. Jadi berharap kayak dalam waktu yang dekat ataupun paling tidak mempercepat proses riset tentang kanker biar orang-orang yang kena kanker itu tidak meninggal seperti dirinya. Dan setelah ini dibacakan, udah nggak ada lagi alasan untuk kakaknya dan juga Soyong berantem. Karena toh sekarang nggak ada yang bisa diperebutkan. Nah, memang ceritanya sampai di sini, tapi menurutku pribadi, awal mula semua kesedihan ini terjadi dikarenakan orang tuanya Jiun. Seharusnya, kalau menurutku, kalau misalnya orang tuanya itu membagikan warisan secara adil, ya paling nggak kakaknya juga dapat. Pastinya kakaknya pun bisa merasakan kesedihan di saat adiknya itu terkena kanker. Tapi karena harta yang sebesar ini diberikan hanya kepada anak putranya, ya tentunya sebagai anak putri ya sangat menyedihkan ya toh. Ya merasa kayak, oh emang aku bukan anakmu tah. Anakmu itu cuma yang putra itu tah. Aku bukan anakmu, Jihun toh lah yang anakmu. Ya toh, pasti ada perasaan itu. Jadi aku membayangkan kalau misalnya orang tuanya itu membagikan paling tidak secara merata kepada kakaknya, mungkin Jihun sama kakaknya pun tidak menjadi seperti ini. Dan kalau misalnya Jihun pun saat dia nerima, dia langsung bilang, enggak deh, aku bagi sama kakakku. Mungkin hubungan mereka sebagai keluarga pun tidak menjadi seperti ini. Tapi sayangnya berakhir seperti ini dan kakaknya juga nggak dapat, Soyong juga nggak dapat. Tapi yo berharap uang yang dia donasikan ini benar-benar bisa membantu dalam mengobati pasien-pasien kanker yang ada di bumi ini. Oke, Pol-Pol, jadi video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.